Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, para guru, para kepala sekolah, pengawas maupun pemerhati pendidikan serta masyarakat Indonesia semuanya ya yang menyaksikan video ini. Tentu saja masalah pendidikan ini adalah masalah yang penting sekali ya, yang harus dilaksanakan dengan efektif, tepat, sehingga kita akan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Nah, sudah siapkah kita dengan pendidikan yang maju dan berkualitas? Nah, tentu saja ini akan dijawab ya oleh pemangku kepentingan ya, yaitu para yang di bidang pendidikan, yaitu Kemendikbud ya, serta mitra-mitranya. Dan untuk para guru ini adalah di ujung tombak ya pelaksanaan dari kurikulum atau kebijakan pendidikan yang diterapkan ya. Nah, kita ketahui bersama ya Bapak Ibu, masalah pendidikan ini sangat penting karena ini adalah penentu ya, penentu kemajuan bangsa ya, untuk kesejahteraan, kemakmuran ya, kemajuan bangsa ini terletak pada salah satu aspek yang penting, yaitu aspek pendidikan ya. Nah, dengan hadirnya menteri baru yaitu Profesor Dr. Abdul Mukti MED ya, ini mempunyai pandangan-pandangan yang baru setelah menerima tongkat estafet ya kepemimpinan dari Mas Nadiem ya, menteri sebelumnya. Dan setelah dilantik Profesor Dr. Abdul Mukti ini sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ya, sekarang Kementerian Pendidikan itu dibagi menjadi 3 ya, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kebudayaan, dan Kementerian Pendidikan Tinggi. Nah, tentu saja konsep pendidikan seperti apa yang akan dilaksanakan, kebijakan apa yang akan dilaksanakan oleh Menteri baru, yaitu Profesor Dr. Abdul Mukti. Mari kita simak bersama ya ungkapannya. Ini kita ikuti ya dari perspektif Wimar ya, TV ya. Tentu saja kita dengarkan, kita simak bersama. Semoga ini bermanfaat ya, ada gambaran tentang pendidikan Indonesia ke depan ya, menjelang Indonesia Emas ya. Untuk itu sebelumnya silakan Bapak Ibu ya memberikan tanggapan komentar di kolom komentar. Kita berdiskusi bersama ya. Dan jangan lupa untuk mendukung channel Up to Date Mas Guru dengan cara memberikan subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini. Mari kita simak bersama informasi mengenai visi misi ya, tentang tanggapan ya Menteri baru Profesor Dr. Abdul Mukti terhadap program-program yang telah dicanangkan oleh Menteri Nadiem Makarim ya, Menteri Pendidikan sebelumnya. Silakan Bapak Ibu simak hingga selesai. Ya, saya setuju sekali itu bagaimana pendidikan menjadi sarana mobilitas sosial, mobilitas politik, dan juga mobilitas nasional, baik pada level individu, masyarakat maupun bangsa. Kita melihat negara-negara yang kuat adalah negara yang memang memiliki sumber daya manusia yang hebat. Dan pilihan untuk memperkuat sumber daya manusia itu adalah pilihan yang memang harus dilakukan. Karena kita tidak bisa lagi mengandalkan kekayaan sumber daya alam, karena itu mesti akan habis pada waktunya.
bahkan mungkin habis sebelum waktunya karena tidak menggunakan sebagaimana mestinya. Dan banyak di antara yang kita andalkan adalah non-renewable resources, itu sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, dan itu akan habis. Tetapi kalau yang kita bangun adalah sumber daya manusia, maka memang itu akan menjadi kekuatan yang sangat menentukan Indonesia di masa yang akan datang. Ya, menurut Prof. Muti sendiri, jalan menuju sana, cita-cita menuju ke sana itu sudah kita mulai belum, Prof? Dari hari ini, roadmap-nya, jalan panjangnya, atau kita menurut Prof. Muti ini antara jargon dan realita dan usahanya itu agak nggak sinkron gitu, Prof? Gimana, Prof? Ya, itu yang saya khawatirkan ya. Saya khawatir nggak ada roadmap-nya. Jadi kita ini seperti dejavu gitu istilahnya. Di mana kita ini muter-muter saja, bongkar pasang yang tidak menggambarkan betapa kita ini punya roadmap yang jelas untuk bagaimana kita membangun bangsa ini dari sudut sumber daya manusia. Kita lihat kebijakan pendidikan ini kan ternyata masih berlaku lagu lama ya Mas Budi. Ganti menteri, ganti kebijakan gitu. Iya, dan ganti jargon baru, ganti slogan baru. Betul ya, jadi tidak berlaku lagi. Aku masih seperti yang dulu, nggak ada. Dan kekhawatiran saya, kebetulan saya agak lama ya di Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah di Kemendikbud, kemudian terakhir saya di Badan Standar Nasional. Memang kita ini sepertinya belum memiliki roadmap yang jelas sehingga siapapun yang menjadi menteri, arah tujuan itu akan sama gitu. Yang mungkin berbeda adalah bagaimana cara menujunya atau mungkin akselerasinya. Nah, inilah yang memang menurut saya menjadi salah satu masalah yang sangat serius. Kenapa kemudian masa depan pendidikan kita ini memang dari waktu ke waktu belum memberikan kepada kita arah yang jelas gitu, walaupun kita tidak boleh pesimistis ya. Karena ya kita melihat sekarang ini berbagai kebijakan yang dibuat oleh Mas Nadiem dengan jargon Merdeka Belajar dan sudah diluncurkan 22 seri Merdeka Belajar itu kan tidak menimbulkan impact yang serius terhadap perubahan dan bahkan kemudian juga menimbulkan berbagai persoalan baru dalam kebijakan yang memang menurut pandangan saya tidak memiliki konstruksi filosofis dan tidak memiliki konstruksi kultural yang sangat kuat. Tadi Prof. Muti memancing nih dengan Merdeka Belajar ini jargon baru, slogan baru yang tentu saja menimbulkan atau membuat kita lebih optimis karena selama ini merasa, Prof, bahwa dunia pendidikan apa yang dikerjakan dan diajarkan di sekolah ataupun di kampus itu nggak nyambung dengan kebutuhan dunia usaha. Nah, Mas Menteri Nadiem ini berusaha untuk mengawinkan ini dengan Merdeka Belajar dengan berbagai programnya. Tapi tadi Prof. Muti justru pesimis dan pesimis setelah melihat sekian tahun gitu, Prof, ya, antara filosofi Groundslagnya dengan kultural Groundslagnya ini nggak match justru malah. Nah ini Prof. Muti gimana? Ada perspektif soal ini? Ya sebenarnya secara filosofis dalam konteks dunia pendidikan, Merdeka Belajar itu bukan konsep yang baru ya. Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro itu sudah meletakkan dasar-dasar Merdeka Belajar itu lewat pendidikan taman siswa yang beliau rintis dan itu menjadi bagian dari konstruksi pendidikan nasional gitu. Bahkan Hari Pendidikan Nasional pun itu kan mengikuti tanggal kelahiran Ki Hajar Dewantoro, kemudian slogan pendidikan Tutwuri Handayani itu juga merupakan slogan dari Ki Hajar Dewantoro. Tetapi konsep Merdeka Belajar Ki Hajar Dewantoro ini sepertinya tidak ditangkap secara utuh oleh timnya Mas Nadiem itu. Karena kalau kita bicara Merdeka Belajar dalam konteks konsepnya Ki Hajar itu kan ada dua makna ya. Yang pertama, pendidikan itu merupakan sarana untuk memerdekakan manusia. Jadi menjadi manusia yang merdeka. Menjadi manusia yang merdeka. Dan itu esensi dari pendidikan sebenarnya ada di situ. Karena pembeda antara seorang berilmu dengan seorang yang mungkin kita sebut dalam ekstrim tidak berilmu itu kan pada kemampuan untuk melakukan upaya-upaya
liberasi ya. Liberasi bukan liberalisasi. Nah, yang sekarang ini terjadi nampaknya liberasi itu berubah menjadi liberalisasi. Yang itu secara filosofis dan dalam konteks pendidikan sangat jauh berbeda. Karena kita sebagai bangsa Indonesia ini tetap harus berpijak dan harus mengikuti dengan sangat seksama bagaimana nilai-nilai utama dan nilai-nilai dasar kita sebagai bangsa Indonesia ini. Kemudian dalam konteks pembelajaran sebenarnya juga Merdeka Belajar itu bukan sesuatu yang baru ya. Dalam teori pendidikan humanistik, terutama kalau kita ikuti pendapatnya misalnya Carl L. Rogers, kan dia sejak lama tahun 60-an sudah mengenalkan freedom to learn gitu. Yang dengan psikologi humanistik itu ya memang orang itu merdeka belajar, bisa belajar apa saja, dan kemudian bisa memilih apa yang ingin dia pelajari, dan dia tidak boleh belajar dalam suasana yang tertekan, sehingga dia harus enjoy belajar, harus dalam suasana yang menyenangkan, dan berbagai penjelasan secara akademik apa makna dari freedom to learn itu. Nah, konstruksi ini nampaknya belum kuat terbangun dalam konteks slogan Merdeka Belajar yang sekian serinya sudah diluncurkan oleh Mas Nadiem itu. Bahkan kemudian ini soal perdebatan filosofis ya Mas Budi ya, bagaimana pendidikan itu kan sebenarnya kalau kita kembali kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu kan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum. Poinnya kan ada di situ sebenarnya. Dan karena itu maka pendidikan itu adalah hak semua warga negara, dan semua warga negara itu berhak mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. Dalam konteks ini, pendidikan itu kan berusaha untuk membangun manusia seutuhnya. Itu membangun manusia seutuhnya itu adalah manusia yang mereka memiliki kepribadian yang utama, kemudian memiliki kemampuan yang memungkinkan dia untuk mendapatkan kehidupan dan penghidupan. Kehidupan itu adalah ya life gitu, kehidupan, kemudian penghidupan itu adalah ya sustainability dia untuk bagaimana mendapatkan rezeki, mendapatkan maisha, income dan sebagainya. Nah, ada gejala di mana kebijakan Mas Nadiem ini sepertinya itu sangat terpengaruh oleh aliran di mana pendidikan itu driven by market. Jadi pendidikan ini sepertinya sangat didominasi oleh orientasi pekerjaan. Sementara kita melihat realitas sekarang ini, ya terutama tadi dikaitkan dengan Merdeka Belajar, kemudian slogan yang dipakai sekarang kan link and match ya. Yang itu juga sebenarnya bukan slogan yang baru kan. Tahun 80-an waktu Pak Wardiman Joyonegoro menjadi Mendikbud, ini juga yang beliau pakai kan link and match itu. Karena beliau sebagai seorang alumni Jerman sangat terinspirasi oleh sistem pendidikan di Jerman. Dan memang link and match itu berjalan dengan sangat baik di Jerman. Karena apa? Ada kesinambungan, ada keseimbangan antara dunia industri dengan dunia pendidikan. Prof, itu bukankah itu yang mau dijawab dengan ya, Merdeka Belajar ini? Link and match yang lebih real, yang lebih konkret gitu Prof, tidak aja sekedar jargon. Iya, tetapi untuk kita bisa nge-link seperti kita wawancara sekarang Mas Budi, itu kan perlu ada perangkatnya, perlu ada gadgetnya kan. Kemudian yang kedua perlu ada sinyalnya. Perlu ada sinyalnya. Bahkan tidak hanya itu. Ada sinyal tapi juga perlu ada paket datanya juga. Iya. Perlu ada kuotanya. Jadi untuk menuju link and match itu kan harus ada prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi. Ya. Dalam konteks Jerman, itu industrialisasinya berjalan dengan sangat kuat. Jerman adalah negara yang memang menjadi welfare state. Itu karena memang industri itu sangat kuat di sana. Dan industri di Jerman itu menjadi begitu kuat karena didukung oleh inovasi-inovasi dari vocational school atau vocational institution yang memang di Jerman itu menjadi bagian dari kekuatan inovasi dalam dunia industri. Nah, problem kita sekarang ini, kita tidak memiliki seperti Jerman itu, Mas Budi. Industri kita ini kan belum menjadi industri yang kemudian bisa match dengan dunia pendidikan. Kita lihat ya, misalnya begini. Kalau saya agak tracking ke belakang, Mas Budi, misalnya ya. link and match Pak Wardiman itu kalau saya boleh mengatakan kan gagal pada waktu itu. Kan gagal, walaupun beliau kemudian membuat terobosannya ketika itu
SMA itu dibuat 2 jalur A dan jalur B. Jalur A itu untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, jalur B untuk masuk dunia kerja. Dan kemudian itu tidak berhasil, sehingga ketika tidak berhasil ganti menteri, ganti kebijakan, gitu kan. Ya. Kemudian sekarang ini kita lihat kondisi Indonesia juga hampir sama. Apakah kita melihat sekarang ini kita punya industri yang canggih, seperti mohon maaf yang dimiliki Korea Selatan yang melompat luar biasa dengan kekuatan industrinya, dan kemudian Korea Selatan itu tidak hanya mengekspor industri berbasis teknologi tinggi, tapi juga pada saat yang sama mengekspor budaya sebagai bagian tak terpisahkan dari industri yang mereka berkembang dengan baik itu. Nah, kita ini tidak punya landasan sosial yang cukup kuat. Jadi kelemahan link and match sekarang itu terletak pada 3 hal. Yang pertama saya menyebutnya dengan infrastruktur pendidikan dan industri yang tidak mendukung. Kemudian yang kedua, infrastruktur sosial yang juga tidak mendukung. Dan yang ketiga, infrastruktur politik yang juga tidak mendukung. Kenapa saya katakan ini tidak mendukung? Infrastruktur industri kita ini kan sekarang kita nggak punya industri lagi strategis ya. Kita setelah itu kan punya namanya dulu SMK. Ya. Harapannya SMK itu kan mencetak tenaga kerja yang siap masuk dunia kerja. Ya. Dengan slogan yang dulu kita yakin waktu itu ya Mas Budi ya, SMK bisa gitu kan. Pede sekali waktu itu kan. Tapi siap kerja ya. Ya, tapi setelah berjalan sekian tahun, mulai muncul sinisme kan. Bisa apa lo? Emang lo bisa apa gitu kan? Dan itu juga problematik. Karena yang kita hasilkan dengan lulusan SMK itu adalah mereka tidak memiliki high skill, tetapi low skill. Waktu itu ada konsep kan, SMK harus kerjasama dengan DUDI ya, dunia usaha dan industri. Ternyata nggak bisa juga kan, karena nggak seimbang antara pertumbuhan SMK dengan dunia usaha dan dunia industri. Lalu sekarang SMK yang dianggap tidak berhasil dalam konteks menciptakan tenaga kerja itu dirubah slogannya kan. Sekarang menjadi BMW kan, tidak lagi masuk dunia tapi BMW. Bekerja, melanjutkan dan wirausaha. Sekarang slogannya berubah seperti itu. Karena apa? Tidak bisa mereka masuk dunia kerja dan nggak terserap gitu. Jadi diminta untuk menjadi entrepreneur, menciptakan usaha sendiri gitu Prof. Karena memang tidak bisa match sama dunia usaha. Bisa dilanjutkan nggak Prof? Apakah kita, kan kalau tadi Prof Muti katakan upaya vokasi dengan SMK udah dilakukan, upaya dengan berbagai macam inovasi dan program-program sudah dilakukan, tapi tetap tidak bisa nyambung. Track ini antara dunia usaha dengan dunia pendidikan tidak bisa nyambung. Lalu apa langkah-langkah awal Prof? Ini kita langsung masuk ke yang praksis saja. Apa langkah-langkah awal mungkin yang bisa kita ciptakan dengan itu Prof? Silakan Prof, lanjutkan. Tadi saya baru bicara pada infrastruktur yang pertama ya. Ya, monggo Prof, lanjut Prof. Ya, infrastruktur sosialnya juga belum terbangun. Kan seharusnya kalau kita memang ingin mengembangkan pendidikan dengan bagaimana kita menciptakan industri itu, ya harusnya kan kita ini memang tidak mengarahkan pendidikan itu untuk orang itu masuk dunia kerja, tetapi menciptakan lapangan pekerjaan. Sementara ada kultur di kita ini, sebagian besar generasi bangsa kita ini kan masih lebih suka bekerja, meaning dia apply kepada pekerjaan tertentu, gitu, masuk jadi pekerja kantoran atau jadi pegawai gitu kan. Bahkan kadang-kadang menjadi pegawai itu menjadi bagian dari ukuran strata sosial gitu kan. Makanya tes CPNS itu masih diminati jutaan orang Prof ya. Nah, itu yang saya sebut dengan infrastruktur budayanya, infrastruktur sosialnya Mas, sehingga mindset masyarakat ini harus dirubah. Mereka harus menjadi entrepreneur gitu. Nah, untuk menjadi entrepreneur itu kan tidak harus mereka itu misalnya harus masuk dunia kerja, mengisi pos-pos pekerjaan ini, tetapi dia justru creating a job dan kemudian mengembangkan imajinasi dan kreativitas bagaimana mereka bisa bekerja. Nah, sekarang sebenarnya trennya sudah dimulai. Pilihan Merdeka Belajar itu bisa jadi pilihan yang tepat, tetapi infrastrukturnya tidak siap, guru-gurunya tidak siap. Ketika misalnya jurusan akan dihapuskan, tapi pada konsentrasi, itu kan kemudian terkendala oleh gurunya siap apa tidak, sarana prasarannya siap apa tidak. Nah, yang repot lagi adalah infrastruktur politiknya, Mas Budi. Karena apa? Pendidikan sekarang ini kan sudah menjadi bagian dari otonomi daerah.
Dan kita melihat bagaimana ketidaksinkronan ya antara kebijakan pusat dengan kebijakan daerah. Apa yang dikatakan oleh kementerian tertentu di tingkat pusat itu belum tentu menjadi bagian dari apa yang dilakukan oleh bupati, wali kota di kabupaten dan kota. Sehingga menteri mengatakan A, bupati, wali kota belum tentu mengatakan yes I do, belum tentu gitu. Karena mereka punya apa? Okay, you can say A, but I want to do B. I want to do B. Nah, itu kan problemnya sekarang kan seperti itu. Sehingga kemudian kendala ini juga tidak menjadi masalah yang sederhana. Dan kalau kemudian kita bicara industri, jangan lupa Mas Budi, industri-industri itu yang mengelola itu adalah pemerintah daerah. Sehingga harusnya ada roadmap, itu ada roadmap. Nah, ada yang mengkritik bagaimana menteri membuat roadmap, orang roadmap pendidikannya juga hanya dibuat PowerPoint itu. Itu yang sampai sekarang ditagih oleh DPR kan, belum ketemu. Oleh karena itu kembali kepada yang praktikal itu, menurut saya Merdeka Belajar ini memang harus dibangun dulu konstruksi filosofisnya. Liberasi itu memang jangan sampai mengarah kepada liberalisasi. Dan itu harus sudah sama satu visi secara nasional di tingkat guru dan para pengambil kebijakan pendidikan. Karena ujung-ujungnya kan yang menjadi pelaksana itu adalah para guru dan pengambil kebijakan. Dan pengambil kebijakan itu tidak hanya para pejabat di Kementerian Ristek Dikti ya, Mendikbud Ristek Dikti, tapi juga para kepala dinas dan juga para penyelenggara pendidikan, termasuk misalnya masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan. Ini harus sama dulu visinya, nih, arahnya kemana ini. Jangan sampai kemudian masyarakat ini hanya melihat ya sudah ini perubahan, jalani saja, just do it gitu. Toh nanti juga pada waktunya juga berubah lagi. Nah, dengan slogan misalnya kalau di kampus itu MBKM ya gitu. Hanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu kan juga kemudian tidak disertai dengan perubahan yang signifikan di dunia perguruan tinggi. Kurikulum Merdeka misalnya yang menjadi bagian dari rancang bangun dari Merdeka Belajar itu kan tidak sepenuhnya juga dipahami oleh guru-guru. Karena apa? Sebagian besar guru kita ini adalah produk pendidikan lama yang masih berbasis mata pelajaran dengan model pedagogi pelatihan yang lama. Nah, untuk melatih guru dengan kurikulum Merdeka itu kan butuh waktu yang sangat lama karena harus merubah mindset mereka. Kemudian yang kedua juga harus melibatkan jaringan yang sangat kuat sehingga tidak cukup dengan hanya guru penggerak yang kemudian sekarang juga entah bagaimana kabarnya kita nggak tahu gitu. Kemudian yang ketiga itu memang harus ada dukungan kebijakan. Nah, dukungan kebijakan ini kan sangat berkait dengan birokrasi, sistem kepegawaian dan banyak lagi aspek yang ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan. Nah, oleh karena itu maka menurut saya Mas Nadiem harus bekerja keras untuk membangun visi yang sama ini, membangun mind dan kemudian membangun mindset. Karena inti dari perubahan itu ada pada perubahan mindset. Banyak sekali teori tentang itu. Kalau kita bicara Al-Quran, mohon maaf ya Allah itu tidak akan merubah nasib suatu bangsa kalau bangsa itu tidak merubah mindset mereka gitu. Begitu. Karena itu yang harus dibangun adalah mindset dulu. Nah, mindset itu kalau mindset itu berubah, perubahan mindset murid itu dimulai dari perubahan mindset guru. Teknologi yang secanggih apapun itu kan penentunya adalah siapa yang menggunakan teknologi. The user of the technology, not the technology itself gitu. Nah, kalau ini tidak dibangun, ya bisa jadi orang punya teknologi yang canggih, tetapi ternyata penggunanya tidak canggih. Orang punya smartphone, ternyata yang smart itu phone-nya, tetapi yang punya tidak smart, gitu kan? Iya. Atau misalnya penggunanya smart, tetapi tidak berkeadaban, sehingga kecerdasannya dalam menggunakan HP yang cerdas itu ternyata justru digunakan untuk hal yang tidak baik. Nah, karena itu sebenarnya ini yang harus dibangun dulu. Sehingga di awal ini seharusnya yang digenjot itu adalah pelatihan guru. Pelatihan dosen, disamakan dulu visinya, samakan dulu mindsetnya, baru kemudian tadi infrastruktur politiknya diperkuat, infrastruktur penunjang yang mendukung program ini juga diperkuat, sehingga harus berjalan sinergi, bukan paralel ya.
harus berjalan sinergi antara industri dengan pendidikan, dan itu menurut saya memang nggak bisa diselesaikan dengan berjalan sendiri-sendiri seperti ini. Menteri Perindustrian entah jalan kemana, Menteri Pendidikan entah jalan kemana, itu yang membuat kemudian waktu kita diskusi mengenai vokasi yang berbagai macam ide-ide besarnya yang revolusioner itu ternyata tidak membumi, gitu, tidak kemudian berjalan dengan mulus di bawah karena landasannya tidak dibangun dengan cukup kokoh. Baik, terima kasih Prof. Putih, luar biasa ya. Saya jadi ini tidak sekedar jargon, tidak sekedar. Nah, demikian ya Bapak Ibu para pemirsa, apa yang sudah diungkapkan ya, pernyataan dari Menteri Pendidikan Profesor Abdul Mukti ya, MED, yang sudah menggambarkan seperti apa sebenarnya pendidikan Indonesia ya menjelang Indonesia Emas tahun 2045 ya. Nah, tadi sudah ditanyakan melalui perspektif ya. Ini pernyataan ataupun pemikiran dari Menteri Pendidikan yang baru ya, di mana kurikulum Merdeka ini kan sudah ada sebelumnya konsepnya ya, itu dari Ki Hajar Dewantara. Hanya perlu pengembangannya itu perlu lebih lengkap ya, lebih holistik ya istilahnya. Dan tentu saja apapun yang sudah dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan sebelumnya, Mas Nadiem, tentu saja harus dikaji kembali, disesuaikan, dan kita ya percaya ya bahwa Profesor Dr. Abdul Mukti ini sebagai Menteri Pendidikan yang baru ini akan bisa menentukan kebijakan pelaksanaan kurikulum Merdeka maupun konsep-konsep program pendidikan lainnya ya. Kita tunggu dan kita ikuti ya, laksanakan apa yang menjadi kebijakan. Namun tentu saja kita berharap ya semuanya adalah agar pendidikan ini bisa maju dan tidak hanya sekedar diganti menteri, ganti kebijakan ya. Nah, tentu saja ini perlu dipikirkan oleh menteri yang baru. Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk berikan dukungan kepada channel Up to Date Mas Guru dengan cara subscribe, like, isi komentarnya. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.